Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lutfi Hafia dengan NIM K71211158 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kampus Kebumen Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPAS mengenai sistem pernafasan manusia di fase C. Video pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir pengenalan lingkungan persekolahan di Sekolah Dasar Negeri 3 Krakal pada tahun 2024. Selamat menyaksikan. Capaian pembelajaran pada video kali ini yaitu peserta didik dapat melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia seperti sistem pernafasan atau pencernaan atau peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi organ-organ pada sistem pernafasan manusia dengan tepat. Yang kedua ada peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernafasan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga ada peserta didik dapat menyebutkan gangguan pada sistem pernafasan manusia dengan tepat. Bahasan pada video pembelajaran kita kali ini yang pertama ada organ pernafasan, mekanisme pernafasan, dan gangguan pernafasan. Teman-teman, pernah tidak kalian merasa napas terengah-engah setelah bermain bola atau berolahraga atau ketika bermain sepeda? Saat kita bernafas, tubuh kita mendapatkan oksigen dari udara. Oksigen ini sangat penting karena tubuh kita membutuhkannya untuk menghasilkan suatu energi. Bayangkan, kalau tubuh kita seperti mobil, tanpa bahan bakar, mobil tersebut tidak bisa berjalan kan? Sekarang, coba perhatikan video berikut ini. Tapi, coba kita pikirkan bagaimana jika udara yang kita hirup itu kotor, penuh debu dan juga asap. Wah, pasti itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan manusia, mulai dari mengenal organ-organ pernafasan manusia, bagaimana proses bernafas terjadi, dan gangguan apa saja yang dapat terjadi pada sistem pernafasan kita. Jadi, yuk simak penjelasan materi pada video pembelajaran kali ini. Sekarang, coba rasakan udara yang keluar dari hidung kalian. Pasti kita semua tahu bahwa itu yang dimaksud dengan bernafas. Sebenarnya, bernafas itu apa sih? Dan apa pentingnya bernafas bagi kita? Bernafas adalah sebuah proses pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi di paru-paru. Ketika kita bernafas, kita akan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Di mana kegiatan bernafas itu tentunya didukung oleh sistem pernafasan manusia, di mana serangkaian organ tubuh yang bekerja untuk membantu makhluk hidup untuk bernafas. Apa saja sih organ-organ pernafasan manusia? Yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, ada laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan yang terakhir ada alveolus. Yuk kita pelajari masing-masing dari organ pernafasan manusia beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernafasan kita. Pada hidung sendiri terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Yang kedua ada faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan juga minuman. Yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian sistem pernafasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Setelah dari laring, udara akan masuk ke dalam trakea, di mana trakea ini merupakan tenggorokan yang meneruskan udara ke dalam paru-paru. Udara melewati pipa saluran udara bercabang dua yang disebut dengan bronkus.
Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Bronkus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri yang menghubungkan ke paru-paru kanan dan juga ke paru-paru kiri. Setelah itu, semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernafas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dengan 3 lobus dan paru-paru kiri dengan 2 lobus. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus ini akan terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida yang akan kita lepaskan. Setelah kita mengetahui organ-organ tubuh manusia yang berperan dalam pernafasan manusia, selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme pernafasan manusia yang terdiri dari inspirasi, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, dan juga ekspirasi. Proses pengambilan udara ke dalam paru-paru disebut dengan inspirasi, di mana mekanismenya adalah sebagai berikut. Otot diafragma dan otot interkostal akan berkontraksi, diafragma bergerak turun ke bawah, tulang rusuk akan naik, volume rongga dada membesar, dan tekanan udara dalam paru-paru turun sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveolus terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus, selanjutnya proses pengeluaran udara dari paru-paru yang disebut dengan ekspirasi. Mekanisme ekspirasi adalah sebagai berikut. Otot diafragma dan otot interkostal akan berelaksasi. Diafragma bergerak naik, tulang rusuk akan turun, dan volume rongga dada akan mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru akan naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernahkah hidung kalian terasa tersumbat dan sulit bernafas menggunakan hidung? Tentu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernafasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernafasan bermasalah, secara otomatis sistem pernafasan pun akan terganggu. Berikut ini beberapa gangguan pernafasan yang biasa terjadi pada manusia. Yang pertama ada flu atau influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita akan dipenuhi oleh lendir sehingga mengganggu pernafasan. Yang kedua ada asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran pernafasan. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak nafas dibarengi oleh menge atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan napas. Yang ketiga ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Dan yang terakhir ada tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan juga ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernafasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu hati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang yang menderita TBC. Itulah materi kita tentang sistem pernafasan pada manusia.
kita dapat merangkumnya menjadi 3. Yang pertama ada kita belajar mengenai organ pernafasan manusia yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga alveolus. Yang kedua, kita juga belajar mengenai proses pernafasan yang terdiri dari inspirasi dan juga ekspirasi. Yang ketiga, kita belajar tentang gangguan-gangguan yang dapat mempengaruhi sistem pernafasan kita dan dapat kita cegah dengan pola hidup sehat dan juga lingkungan yang bersih. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.